Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi kembali insyaallah dalam haflah mubarakah. Salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan selamat bergabung ibu semuanya di pertemuan pertama di placement test untuk kelas tahsin privat bersama Sobat Ngaji Official, yang insya Allah hari ini tidak akan lama, hanya ada beberapa yang akan kami sampaikan, terutama mengenai placement test awal untuk kelas tahsin ini. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu semua itu masuk untuk saat ini dari segi pendaftaran masuknya ke batch Bapak Ibu ya. Namun untuk kemungkinan berikutnya akan digabungkan dengan batch ya, yang dimana itu pekan depan. Di kemudian setelah semua putus-putus. Untuk saat ini putus-putus, Tat. Baik, jika seperti ini, apakah terdengar? Ada. Mohon maaf jika tidak ada tidak ada visualnya Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan 2 akun juga di sini. Jadi mohon izin untuk menyampaikan suaranya dengan akun yang lain. Baik, Bapak Ibu bisa lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi untuk kelas tahsin yang sekarang ini saat ini, jadi Bapak Ibu sementara untuk pendaftarannya memang masuk ke batch keempat ya, ataupun gelombang keempat, yang dimana nantinya tidak menutup kemungkinan untuk kelasnya akan digabungkan dengan batch ketiga, karena batch ketiga ini saat ini baru selesai juga melewati tahapan placement test, yang dimana nanti dari segi jadwal akan kami informasikan kembali, tidak menutup kemungkinan kelasnya akan tetap sama ya, untuk jadwalnya akan tetap sama, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada sedikit perubahan untuk kelasnya, karena nanti akan disesuaikan dengan hasil dari placement test ini sendiri, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tidak untuk kemungkinan nanti untuk kelasnya akan sesuai dengan request ataupun tidak, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan kita mulai saja untuk pertemuan hari ini tanpa menunggu lama lagi. Mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, di sini alhamdulillah Ustadz Ari Abdullah pun sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Sehat Ustadz dan Ustadz? semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Ustadz. Mungkin karena hari ini hari Jumat juga, jadi kita tidak bisa lama-lama juga Ustadz ya. Mangga langsung saja betul, disampaikan mengenai placement test-nya. Mangga Ustadz Ari. Baik, syukran Kang Gisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pada pagi hari ini alhamdulillah Allah takdirkan bisa bertemu kembali ya, sambil kita menunggu yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita semua kesehatan, berikan kita semua keberkahan pada hari ini insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tak tunggu lama lagi kita akan langsung saja ke pembahasan inti ya, yang mana insyaallah Bapak Ibu sekalian pada kesempatan
hari ini sebagaimana yang sudah di-sharekan tadi oleh Kang Gesya, yaitu plasmentes ya. Yang mana ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian mengikuti plasmentes di Sobat Ngaji ini. Saya akan urutkan kembali dan juga memperjelas apa yang tadi disampaikan ya. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan memulai pada pertemuan yang di batch keempat ini ya. Ini sudah keempat ya, keempat alhamdulillah. Dari mulai batch pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, yang ketiga dan keempat ini masih masih penyesuaian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga rezekinya juga ya, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Akan tetapi yang akan menentukan itu adalah plasmentes ya. Jadi jadwal pertama ini masuk ke plasmen dulu ya. Baik. Nah, untuk mengawal ini di kelas tahsin kecil atau kelas tahsin privat ini kita akan mempelajari yang namanya tajwid ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian kita akan bahas sedikit ya tentang apa yang akan kita pelajari di kelas privat ini. Ada yang istilahnya itu ada tajwid ataupun tahsin ya. Bahkan secara umum ketika kita mendengar istilah tajwid ataupun istilah tahsin itu kaitannya dengan membaca Al-Qur'an ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu sekalian, kebanyakan ketika mendengar tajwid itu yang yang dipahami itu adalah nama-nama istilah ya, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad jaiz, mad wajib dan lain sebagainya. Begitupun juga tahsin. Nah, kalau sedangkan tahsin itu terkesan lebih mudah ya, lebih mudah, terus belajarnya lebih asik dan lain sebagainya ya. Sebetulnya dua istilah ini dua-duanya sama ya, mempunyai makna yang serupa. Kita lihat bahas sedikit ya. Di sini ada tajwid ataupun tahsin. Nah, kita akan mempelajari tajwid atau tahsin nanti di kelas privat itu ya. Nah, sebelum ke penjadwalan, nanti Bapak Ibu sekalian biar ada gambaran, kita akan mempelajari apa aja nih ya. Tentunya yaitu tajwid. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, tajwid itu secara umum ketika kita mendengar tajwid, nama-nama istilah yang kita pahami ya. Padahal terkadang kita suka menghilangkan atau suka melupakan nih ya makna tajwid itu sendiri ya. Nah, di sini saya uraikan, kata tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari jawada yujawidu tajwidan, yang mempunyai arti indah atau bagus dan membaguskan tuh ya. Kita tinjau dari segi bahasa dulu ya. Sedangkan tahsin pun juga sama Pak Bu ya. Tahsin itu berasal dari bahasa Arab juga, dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah, membuat lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini kita akan mempelajari tajwid ataupun tahsin untuk memperbaiki apa, untuk memperbagus apa, untuk mengindahkan apa, mengindahkan bacaan Al-Qur'an ya. Nah, ini tajwid atau tahsin secara bahasa. Sedangkan secara istilah, para ulama mengatakan sedangkan tajwid ataupun tahsin menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahak. Nah, ini yang akan kita pelajari, makharijul huruf, hak dan mustahak ketika kita belajar di tahsin privat Sobat Ngaji ini. Maka dari itu di sini saya uraikan, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid ataupun tahsin ada 3 hal Bapak Ibu, yaitu makharijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Ya, ada hak huruf, ada mustahak huruf. Contoh, saya ambil salah satu contoh, misalkan ketika kita mengenal huruf lam saja, huruf lam ya. Huruf la itu Bapak Ibu sekalian, ini sifatnya atau haknya adalah dibaca tipis kan, la, li, lu, dibaca tipis. Tapi huruf lam ini bisa dibaca tebal ketika gitu ya, ketika kita mengucapkan di lafaz Allah. Nah, seperti ini ya. Allah yang asalnya la menjadi lo. Nah, ini adalah mustahak. Ini mustahak. Hak dibaca tipis, tapi ternyata lam ini bisa dibaca tebal ketika kita mengucapkan lafdul zalalah, terkhusus tabkhim yang dibaca tebal, maka lamnya menjadi tebal. Nah, itu adalah mustahak ya. Contoh yang lain misalkan ketika ada nun sukun ketika kita ada
kita menemukan huruf nun sukun, misalkan ada min, ya, ada min. Nah, kita baca min, itu haknya. Terus kita membaca jim atau ja, itu haknya. Tapi ketika digabungkan, nun sukun bertemu jim menjadi mija. Nah, itu adalah mustahak. Nah, itu yang akan kita pelajari di kelas privat, insya Allah untuk apa setelah ini, ya, setelah kita sudah placement test, dan juga mudah-mudahan sesuai dengan jadwal masing-masing, ya. Oke, baik. Di sini kita sudah bahas tentang tajwid ataupun tahsin secara istilah, dan yang apa namanya pelajaran yang akan kita pelajari berkaitan dengan makharijul huruf, hak huruf dan mustahak huruf. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk pelajaran di Sobat Ngaji apalagi kelas privat ini, kita akan urutkan menjadi dua hukum ilmu tajwid, ya. Nah, para ulama di sini membagi tajwid kepada dua bagian. Ada tajwid ilmi, ada tajwid amali. Kita lihat dari segi hukum dulu, ya, karena di sini hukum mempelajari tajwid itu apa? Hukum mempelajari tajwid ilmi yaitu fardu kifayah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, ilmi, ya, ilmi secara ilmu, kaidah-kaidah, ya. Contoh misalkan ketika kita mengenal mad, wajib, mutasil. Nah, itu adalah ilminya dulu, ya. Ilmu secara tajwid ilmi, ya, secara keilmuan. Sedangkan di sini ada tajwid amali. Tajwid amali kita lihat hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Maka wajib sekali tajwid amali kita praktekkan, ya. Maka wajib seperti halnya kita melaksanakan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat berarti kita berdosa nantinya. Sama, Al-Quran pun juga ketika kita meninggalkannya, menghiraukannya, menyepelekannya, itu nanti bisa jadi masuk ke dosa, ya. Maka dari itu saya angkat yang amali dulu. Karena di tahsin privat ini kita urutannya adalah dari kedua ke pertama, ya. Dari amali dulu secara mengamalkan, baru nanti ilmi. Nah, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah ikut di tahsin besar, yaitu tahsin setiap hari Ahad, itu kan pesertanya sampai 300 lebih, ya. Nah, itu kita terapkan di tahsin besar itu adalah ilmi ke amali. Nah, jadi pertama tajwid ilminya kita bahas, ya, secara keilmuan, baru kita praktekkan amali. Nah, sedangkan di tahsin privat ini sebaliknya. Kita mengamalkan, karena yang paling penting kita mengamalkan dulu, mempraktekkan, biar Bapak Ibu sekalian bisa membaca Al-Quran, lancar dulu membaca Al-Quran tanpa menghafal istilah-istilah dalam tajwid ataupun ilmu-ilmunya, gitu, ya, ilmu istilahnya. Maka nanti setelah lancar, setelah paham, baru bisa memasuki ke ilmunya. Maka dari itu urutan di tahsin privat ini adalah amali ke ilmi, ya. Kalau tahsin besar, ilmi ke amali, ya, sama-sama saja, cuman memang caranya berbeda, ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ketika ingin ikut tahsin privat kan salah satu di antaranya di tahsin besar itu tidak terpantau, ya, tidak terpantau satu persatu. Ketika kita mempelajari satu ilmu, begitupun juga praktiknya, itu di antara Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saya cek satu persatu atau guru-guru di Sobat Ngaji cek satu persatu, itu kan nggak akan mungkin. 300 orang dicek satu persatu, itu kan nggak akan mungkin, ya. Bahkan menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ikhtiar dan juga usaha Bapak Ibu sekalian ketika memasuki kelas privat ini, insya Allah, ya, kita akan programkan yaitu di tajwid amali. Secara praktek harus lancar, secara praktek paham apa yang kita baca panjang pendek dengan dan lain sebagainya, itu amali secara mengamalkan. Setelah paham, setelah lancar baru ke ilmi, gitu, ya. Itu kelebihan daripada kelas privat, ya. Nah, sebagaimana landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin? Salah satu di antaranya perintah Allah Subhanahu wa taala kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ini salah satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Maka itu saya cantumkan di sini ayatnya dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Muzammil ini sebagai landasan pertama. Kenapa kita harus mempelajari tajwid? Kenapa kita harus mempelajari tahsin? Seperti itu, ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ke pembahasan intinya tadi, ya,
yang mana sudah di-spillkan sedikit tadi tentang placement test atau pengkelasan seperti itu ya. Nah, di kelas tahsin yang Ibu Bapak hadiri saat ini ya, yaitu kelas privat. Ya, terbilang tadi kelas kecil, ada kelas besar ya. Nah, kelas tahsin ini, kelas privat ini Bapak Ibu sekalian yang sudah terjadwal, yang mana Bapak Ibu sekalian sudah mengisi jadwal masing-masing ya, harinya, jamnya, ya pilihan referensinya gitu kan sudah diisi. Nah, ini masuknya ke jadwal tahsin privat. Belum ke ke placement test belum ya. Ini untuk jalan pertama dulu, jembatan pertama Bapak Ibu sekalian mengikuti atau menempelkan jadwal yang sesuai harapan ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian punya hari yang kosong di hari Senin misalkan ya, terus jamnya sekian, terus waktu kosong lagi di hari apa misalkan. Nah, ini sudah terdaftar oleh kita, sudah terdata. Nah, akan tetapi yang akan menentukan jadwal itu adalah di placement test. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian kita lihat prosesnya. Dari placement test ini Bapak Ibu sekalian, kita akan kita akan masuk ke salah satu grup, dan salah satu grup itu kita akan ratakan. Maka dari itu di sini di placement test ini adanya pemerataan level kemampuan ya. Dikhawatirkan apa? Secara pengalaman ketika menggabungkan di satu grup itu levelnya beda-beda Bapak Ibu sekalian ya. Nanti ada yang sudah lancar, ada yang memang harus di tahapannya pra-tahsin, atau yang memang harus di tahapannya makhraj gitu kan ya, talaki dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan nanti ketidaksesuaian materi yang disampaikan. Maka dari itu, ini sebetulnya sama-sama kita mengusahakan ya. Bapak Ibu sekalian mengusahakan waktunya disesuaikan dengan pemerataan di sini nantinya ya. Tapi harapan kita pun juga kita akan mengusahakan sesuai dengan jadwal Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun nanti di antara kita ataupun mudah-mudahan semuanya sesuai jadwal gitu kan ya. Karena disinilah yang akan menentukan ya pemerataan level kemampuan masing-masing ya. Jadi kalau misalkan satu grup levelnya sama, itu kan nanti Bapak Ibu sekalian pun juga nyaman ya ketika belajar, ketika saya pun juga menyampaikan atau guru-guru asatid sobat ngaji menyampaikan materinya itu sesuai dengan level kemampuan yang sudah diratakan seperti itu ya. Maka dari itu sesudah di pemerataan level kemampuan baru penjadwalan kelas privat. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh Kang Gesya ya. Jadi ada penjadwalan yang akan digrupkan dan bisa kita laksanakan KBM-nya seperti itu ya. Maka dari itu urutannya sekarang placement test dulu, baru sesudah placement test nanti akan ada pemerataan kemampuan, level kemampuan bacaannya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa mengurutkan per grup sesuai dengan levelnya gitu ya. Jadi insya Allah lebih mudah. Bahkan pengalaman di batch yang pertama itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, semuanya rata per grupnya sesuai kemampuan ya, dan grup 1, grup 2, grup 3 itu sudah rata ketika disampaikan materinya, alhamdulillah semuanya sama rata gitu kan ya, tidak ada yang ketinggalan jauh ya. Adapun misalkan ada yang ada yang izin masih ada video rekamannya seperti itu ya. Jadi insya Allah banyak kelebihannya, apalagi di tahsin privat ini kita tidak hanya ketika belajar langsung beres gitu kan ya, nunggu minggu depan lagi enggak, tapi ada tugasnya ya, ada tugas untuk memurojaah, terus nanti tugas itu dikirimkan melalui voice note itu untuk siapa? Untuk peserta juga ya, untuk Bapak Ibu sekalian, karena biar maksimal dan juga terpantau ya. Ini luar biasanya di kelas privat ini kita terpantau Pak Bu ya, satu persatu dicek ya bacaannya sampai lancar, sampai Bapak Ibu sekalian enak ketika belajar ya, menyenangkan dan lain sebagainya. Baik, seperti itu ya. Jadi kita akan masuk ke placement test. Sesudah placement test baru pemerataan level, baru penjadwalan kelas privat yang nantinya akan diinformasikan berikutnya seperti itu ya. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu kurikulum daripada sobat ngaji ini ada pelajaran apa saja ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada modul tahsin 1 yaitu dasar untuk pemula. Yaitu kita akan mengenal yang namanya maddu harkat
4 sampai 5 harokat, 6 harokat, dan ada cara membaca alif lam materi tambahan. Ini sebagai materi tambahannya. Berarti C dan D digabungkan, ya. Terus setelah itu ada buku modul yang kedua. Tahsin 2 itu adalah mengenal gunnah. Jadi tempat-tempat dengungan atau bacaan-bacaan yang didengungkan gitu ya. Ada gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Tapi ingat, ini adalah catatan-catatan ilmunya ya Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan ketika kita belajar, kita akan belajar tahsin amali dulu. Secara praktek lancar dulu gitu kan ya. Paham dulu, sesudah lancar, sesudah paham, baru kita akan mengenalkan ilmunya. Ya. Jadi insya Allah lebih mudah ya. Bahkan di batch yang pertama alhamdulillah ya sudah bisa dan juga sekarang sudah masuk ke modul C. Modul C itu adalah berarti yang di sini nih ya posisinya ya. Nah, di sini tahsin 2 ya. Terus ada tahsin 3, mengenal huruf-huruf sukun tuh, mengenal 5 huruf qalqalah, mengenal huruf yang tidak mempunyai qalqalah. Kasus kesalahan dalam membaca huruf sukun dan cara berwaqaf di 2 huruf sukun, berwaqaf di huruf bertas itu ya. Jadi pelajaran kita sangat banyak sekali ya Pak Bu ya. Terus berikutnya ada tahsin 4. Tahsin 4 itu bacaan yang tidak biasa seperti ayat-ayat gharibah ya. Ada huruful muqatta'ah, ada hamzah wasol. Ya ini tuh, terus ada nun kecil di bawah hamzah wasol, ya, sin kecil di atas huruf shad. Ini pasti Bapak Ibu sekalian pernah mengalami huruf-huruf tersebut. Nah, tapi harus ada ilmunya, ya, cara bacanya beserta sesuai dengan riwayatnya, ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Masih panjang ya. Tahsin 4. Terus ada tahsin 5, tanda dan simbol di dalam Al-Qur'an standar Indonesia. Ya, ada ayat sajadah, simbol eceng ya. Simbol eceng apa itu misalkan nanti akan kita bahas di forum kelas privat ini ya. Terus cara menghatamkan menurut para ulama ya. Terus modul tahsin 6 ada makhorijul huruf tuh ya. Makhorijul huruf itu baru di tahsin 6 ya, karena nanti masuknya adalah gini urutannya Bapak Ibu sekalian. Targetan kita adalah minimal Bapak Ibu bisa lancar baca dulu, paham kekonsistenan baca, paham cara membacanya ya. Setelah cara membaca paham dan juga lancar, baru bisa masuk ke makhraj. Contohnya seperti halnya anak-anak tuh yang baru belajar membaca ya. Ketika mulai membaca kata per kata itu atau huruf per huruf dulu ya, huruf per huruf, terus baru kata per kata, itu kan belum bisa dipahami oleh anak itu ya. Saya pergi ke sekolah, baru dipahami itu urutannya. Saya pergi ke sekolah, baru urutannya. Baru setelah lancar, baru bisa dipahami kan? Ya, saya pergi ke sekolah. Oh, saya pergi ke sekolah. Nah, baru sudah lancar, baru kita memasuki ke tahapan ilmiahnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu di Sobat Ngaji ini pun juga saya programkan seperti itu. Ya, khususnya Sobat Ngaji programkan seperti itu. Jadi kita lancar baca, mengenal huruf, mengenal huruf sambung, apa tanda mad panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Setelah lancar lanjut ke guna dan lain sebagainya ya. Sampai nanti tahapannya kita ke makhraj yaitu di tahsin 6. Terus yang terakhir di tahsin 7 yaitu tahsin ilmi. Nah, ini baru ilmi itu. Ya, makanya amali baru ke ilmi. Karena lebih mudah kalau seperti itu. Lancar baca dulu, setelah lancar, paham, konsisten, terus baca sudah mulai tidak usah dipikirkan lagi panjang pendeknya, baru bisa fokus ke makhraj. Setelah makhraj kita fokus, baru bisa fokus ke ilmu-ilmunya. Ya, bertahap seperti itu. Ya, tuh di sini ada tentang mad asli dan mad far'i, alif lam syamsi, alif lam qamariyah, hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, idgham dan lain sebagainya. Ya, terus ada program takhusus. Ini termasuk program tambahan. Yang mana program tambahan itu adalah modul Qomat Al-Quran, ada irama ros, kurdi, nihawan, hijaz. Meskipun banyak ya irama itu, cuman yang yang disediakan saat ini yaitu irama ros, irama kurdi, nihawan dan hijaz ya. Yang lainnya belum kita masukkan karena ini yang mayoritas Bapak Ibu kenal gitu ya bacaannya seperti itu. Terus yang terakhir ada talaki 30 juz. Nah, ini tahapan akhir takhusus namanya ya. Jadi takhusus itu sebetulnya tahapan ketika kita sudah lancar baca, kita sudah sudah mengenal atau sudah konsisten dalam membacanya, mengenal ilmu-ilmunya dan lain sebagainya, baru bisa masuk ke talaki 30 juz seperti itu ya urutannya. Oke, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, insyaallah di program tahsin privat ini kita akan memprioritaskan lancar baca,
konsisten ya, sesudah konsisten baru kita ke ilmi ya, amali ke ilmi, dan insya Allah akan terpantau satu persatu ya. Maka dari itu apa placement testnya? Nah, jadi placement testnya tidak hari ini langsung, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya tidak di forum Zoom ini langsung. Di sini tugas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, placement testnya itu adalah membacakan Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6. Dicatat ya. Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6. Catatan ya, catatan. Untuk placement test ini Bapak Ibu sekalian tidak usah menghafalkan dulu, tidak usah dipelajari dulu, tidak usah minta misalkan ke guru kita, San ini cara baca Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6 gimana aja. Nggak usah. Karena placement test ini akan menentukan posisi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi diusahakan langsung saat ini juga Bapak Ibu sekalian, belum Bapak Ibu pelajari, belum Bapak Ibu baca baca dulu gitu kan ya. Jadi secara refleks langsung. Karena itu akan memudahkan kita ya sobat ngaji untuk menentukan posisi level masing-masing, sehingga nanti insya Allah ya jangan sampai ketika misalkan ini ada beberapa kondisi ya, pengalaman di placement test ketika ditugaskan melalui voice note ya, itu ketika ditugaskan ada salah satu peserta yang memang berangkat ke gurunya gitu kan ya. Tolong contohin Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6 ya. Sehingga kita pelajari dulu, kita lancarkan dulu gitu kan ya. Sesudah mulai konsisten baru kita rekamkan, baru dikirimkan. Nanti bisa jadi ketika Quran surah Maryam ini ayat 1 sampai 6 ini lancar, saya tempatkan di levelnya tahap pertama gitu ya. Misalkan levelnya yang sudah pada lancar. Nah, dikhawatirkan apa? Ketika Bapak Ibu mengikuti di placement test level yang pertama misalkan, dan ketika kita belajar tidak sesuai, nah itu kekhawatirannya ya. Maka dari itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian ya, placement test ini Quran surah Maryam ini ayat 1 sampai 6 langsung secara refleks baca, dan juga Bapak Ibu sekalian kirimkan melalui voice note ya. Caranya gimana? Di sini sudah saya gambarkan ya. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian di sini nanti di WhatsApp ya, di via WA ini ada fitur mikrofon di sini ya, Pak Bu ya. Ada fitur mikrofon. Nanti mikrofon ini ditekan langsung diarahkan ke atas. Nah, itu ya, diarahkan ke atas maka nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Diarahkan ke atas, baru nanti dilepas saja, nanti akan merekam dengan sendirinya. Baru Bapak Ibu sekalian membacakan Quran surah Maryam itu ya, ayat 1 sampai 6. Dibacakan, sesudah beres dibacakan baru langsung diklik saja yang ini. Ya, diklik yang ini baru nanti terkirimkan. Ngirimnya ke siapa? Ngirimnya boleh ke Teh Syifa ataupun ke Kang Gisha ya. Nanti ke WA-nya ya. Jadi tidak di grup ya Bapak Ibu sekalian, langsung ke via Japri. Nanti akan masuk ke grup yang kami khususkan untuk menerima rekaman Bapak Ibu sekalian. Dan disitulah kita mulai pemerataan level kemampuan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan maksimalkan yang terbaik pada hari ini ya. Terus placement testnya, dan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak usah belajar dulu, pokoknya langsung refleks ya, sekemampu Bapak Ibu, semaksimal Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan surat ini ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk materi placement test pada kesempatan itu. Silakan Bapak Ibu sekalian nantinya ya, saya ingatkan kembali jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian, sudah dipilih, itu menjadi jembatan pertama untuk masuk ke grup ya, atau ke placement test ini. Dan yang akan menentukan adalah pemerataan ya, yang menentukan adalah kemampuan atau hasil kemampuan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan dan dimasukkan ke grup yang satu level ya, sehingga nanti akan ada jadwalnya, akan keluar jadwalnya ya. Dan harapan kami memang tidak ada perubahan ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Gesa, tidak ada perubahan, sesuai dengan jadwal masing-masing. Adapun kedepannya misalkan ada jadwal yang tidak sesuai level, maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga
mengusahakan memaksimalkan juga mudah-mudahan bisa ikut ke jadwal yang baru juga ya. Harapannya itu yang kedua ya. Harapannya yang pertama tetap ya jadwal yang tetap, tapi andai pun Bapak Ibu sekalian karena placement test itu pemerataannya itu sudah keluar gitu kan ya. Dan misalkan ya tidak sesuai harapan kita harinya jamnya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya. Nanti kita akan coba kita lihat saja nanti ya ketika sesudah pemerataan baru kita akan diarahkan ke jadwal yang mana ya mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat di batch yang ketiga banyak yang sesuai dengan jadwalnya ya. Jadi memang yang tidak sesuainya cuman sedikit ya, cuman sedikit. Mudah-mudahan di placement test batch keempat ini pun juga sama seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu sekalian untuk materi placement testnya. Silakan bisa langsung juga nanti setelah beres Zoom ini ataupun nanti ada yang mau disampaikan oleh tim juga silakan ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh saya pribadi Ari Abdullah dari Sobat Ngaji, salah satu asatid ya yang insya Allah mengajarkan Bapak Ibu juga, dan insya Allah ke depannya mudah-mudahan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan rizkinya, insya Allah ya. Mudah-mudahan rizkinya dapat kelasnya sesuai dan juga grupnya sesuai ya, dan belajarnya menyenangkan dan juga asik insya Allah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Tangis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara Gesa apakah terdengar? Ada Kang. Ada ya. Terdengar, Baik. Ustaz. Baik, terima kasih. Syukur Ustaz Ari untuk penyampaiannya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk placement testnya, yaitu surah Maryam ayat 1 sampai 6 ya. Nanti boleh langsung segera dikirimkan, boleh ke Teh Syifa, boleh ke Gesa, nanti boleh langsung dikirimkan voice note-nya, kemudian juga jangan lupa sampaikan namanya juga ya agar tidak tertukar untuk datanya. Kemudian Bapak Ibu sesuai juga tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ari bahwa Gesa agak mundur sedikit ya tahapannya. Jadi Bapak Ibu kan ada yang sudah melakukan registrasi ulang, sudah memberikan ataupun sudah berinvestasi untuk selama 1 bulan ke depan ataupun 4 pertemuan yang sudah berinvestasi tadi masuk ke tahapan sekarang yaitu tahapan placement test. Dan nanti jika sudah placement test, jika sudah ada hasilnya, nanti baru akan keluar jadwal untuk masing-masing Bapak Ibu semua. Harapannya semoga tadi sesuai dengan yang Ustaz tadi sampaikan, sesuai dengan request Bapak Ibu semua. Namun jika ada penyesuaian, insya Allah akan kami bantu diinformasikan kemudian baik itu dari Gesa ataupun dari Teh Syifa. Baik Bapak Ibu, jadi nanti sekadar informasi juga, jadi sekali lagi Bapak Ibu saat ini masuknya pendaftarannya ke batch keempat, tapi nanti tidak untuk kemungkinan untuk kelasnya akan digabungkan dengan batch ketiga. Jadi nanti akan ada dimajukan satu batch ya, karena batch ketiga pun saat ini baru melewati tahapan placement test. Jika jadwal sesuai nanti akan digabungkan. Jadi nanti otomatis Bapak Ibu tidak batch keempat tapi masuknya ke batch ketiga seperti itu. Tapi itu kalau lebih nanti dari segi materi akan sama seperti yang tadi sudah Ustaz Ari sampaikan ataupun Ustaz Ari paparkan. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:47 waktu Indonesia bagian barat. Dan bisa pun siap-siap juga ke masjid dan juga rekan-rekan yang lain juga sama. Dan nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu boleh sampaikan saja di grupnya, di grup besarnya, di grup PS4. Dan mohon untuk segera dikumpulkan untuk voice note-nya, untuk placement test-nya. Untuk pengumpulannya batas waktunya di hari ini juga maksimal di 18.00 waktu Indonesia Barat ya, jam 6 sore waktu Indonesia Barat di hari ini juga untuk batas pengumpulannya. Nanti jika sudah, nanti akan kami informasikan untuk jadwal tetapnya untuk di setiap pekan untuk Bapak Ibu semua. Ya, mungkin itu saja untuk sementara ini. Mohon maaf tidak dibuka untuk tanya jawab di forum Zoom-nya. Nanti boleh dilanjutkan komunikasinya kita di grup WhatsApp saja. Dan kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita akhiri untuk pertemuan di pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Bisa ya.